Saya baru saja menyelesaikan sebuah workshop atau pelatihan yang diadakan oleh salah satu kampus di Surabaya, dan ini adalah final project yang kita buat pada acara tersebut. Jadi kita membuat sebuah aplikasi shopping chart sederhana yang mana aplikasi ini kita bisa menampilkan sebuah list item produk, kemudian kita bisa menambahkannya ke keranjang, kemudian di keranjang kita bisa mengatur kembali quantity dan melihat total dari harga yang sudah kita tambahkan ke keranjang-keranjang tersebut gitu. Nah, kurang lebih ini adalah final projectnya. Jadi final projectnya adalah kita akan menggunakan Open API ya. Jadi Open API tersebut menyediakan beberapa data produk mulai dari gambar, nama, kemudian harganya. Dan karena harganya di sini menggunakan dolar, jadi mungkin nanti perhitungannya juga akan tetap menggunakan dolar gitu. Dan setelah kita menampilkan data produk ini, kita juga bisa menambahkan masing-masing item ini ke dalam sebuah keranjang. Di sini belum sama sekali saya menambahkan ke keranjang ya. Jadi kalau ditambahkan seharusnya nanti akan muncul sebuah floating action button untuk kita ngebuka sebuah halaman keranjangnya. Coba kita tambahkan. Nah, di sini ada add to chart. Jadi FAB untuk menuju halaman keranjangnya sudah tersedia. Atau kita tambahkan item lainnya di sini. Nah, dia juga nambah gitu. Kalau kita masuk ke halaman keranjang kita, maka di sini kita sudah mendapatkan dua item yang sudah kita tambahkan. Kalau kita mau tambahkan lagi kuantitinya, itu juga masih bisa di sini ya. Dan ketika kita tambahkan, maka subtotal dari item ini juga dihitung kembali. Coba kita tambahkan yang di atas. Nah, yang di bawah juga kita tambahkan. Nah, total harganya, total harga dari itemnya juga bertambah. Kemudian perhitungan total dari keseluruhan item yang ada di keranjang juga bertambah gitu. Nah, sebaliknya kalau kita kurangin, maka dia juga akan berkurang gitu ya. Kemudian kalau sudah itemnya tinggal satu, masih kita kurangin lagi, berarti dia otomatis akan terhapus. Jadi simple sebenarnya dari aplikasi yang akan kita buat ini. Sekarang kita coba menuju materinya. Apa saja sih yang akan kita gunakan selama belajar pada seri tutorial ini? Kurang lebih kita akan menggunakan Kotlin Android dengan editor atau IDE kita menggunakan Android Studio. Terus kemudian API untuk menampilkan data produk di halaman shopping tadi kita akan menggunakan https fixstoreapi.com/products gitu ya. Terus kemudian untuk tampilannya kita menggunakan XML. Kemudian untuk mendapatkan API-nya di Kotlin Android kita akan menggunakan library Retrofit. Untuk keranjangnya kan tadi saya menggunakan database lokal ya. Jadi itu terjadi di device masing-masing si user. Jadi kita akan menggunakan room persistent. Tidak hanya ini saja, kita akan belajar banyak hal pastinya termasuk tentang perhitungan quantity di bagian keranjang. Kemudian gimana caranya kita membuat sebuah kasus shopping chart sederhana ini dari awal sampai akhir gitu. Mungkin itu aja untuk video perkenalan kita hari ini. Saya Irsa dari LasD. Sampai ketemu di video berikutnya.